Yani, apa kabar? Siapa? Yani. Udah lama nggak kelihatan. Oke, kita langsung aja sebab ini agak panjang. Saya biasanya cuma mau 15 verse, tapi ini kok rasanya motongnya kok rada bingung di mana ya. Jadi saya harap saudara-saudara udah baca semuanya kan? 4 sampai dari 1 sampai 26 ya. Oke, sebab sudah baca, jadi sekarang saya cuma mau agak memberikan highlight. Dan kalau kalian masih bisa nanti malam baca lagi dan merenungkan firman ini. Sebab firman ini isinya sebetulnya very banyak ya. Jadi kita waktu sebelumnya di Yohanes kita lihat Yesus berbicara dengan Nikodemus. Ya. Jadi kontras sekali sekarang berbicara dengan perempuan Samaria. Ya. Nikodemus itu religious yang elite, orangnya pemimpin agama. Ini perempuan Samaria malahan boleh dibilang dia itu social outcast. Jadi udah perempuan buat orang Yahudi itu agak rendah, jauh lebih rendah dari laki. Malahan saya dengar mereka kalau orang laki berdoa tuh orang Yahudi itu mereka juga berdoa terima kasih saya nggak perempuan. Ya, itu pikiran mereka dulu gitu. Lantas ditambah lagi orang Samaria. Saudara tahu orang Samaria itu siapa? Apa? Mengapa orang Yahudi memandang rendah sekali orang Samaria? Halo, saudara bisa dengar suara saya nggak sih? Dengar. Oh, saya takutnya cuma lihat mulut saya kayak tadi. Ya, orang Samaria itu kalau saudara tuh tahu ya, di Bible ini kalau saudara melihat ada terminologi yang saudara bingung, di belakang Bible yang dulu tuh selalu ada kamus. Ya. Jadi coba kita lihat-lihat di kamus di belakang. Semuanya itu orang Samaria, ya. Oke, saya bacain ya. Orang Samaria itu sebelumnya itu adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Kita tahu sejak Raja Salomo Israel dibagi 2. 10 suku jadi Israel di utara, dan 2 suku Benyamin dan Yehuda itu kerajaan Yehuda di sebelah bawah, di sebelah selatan kan. Sejak Raja Omri. Tapi pada tahun 722 sebelum Masehi, itu negara direbut sama negara Asyur. Penduduknya dicampur, agamanya juga dicampur. Makanya orang Yahudi melihat tuh mereka tuh hina, dan malahan ada yang berasa haram gitu. Tapi oke, sekarang kita jadi melihat bagaimana kita tuh dalam menginjil, kita tuh mesti tahu dengan siapa kita menginjil. Jangan semua dibikin sama ya. Ini Yesus kelihatan, dia berkata dengan Nikodemus atau berkata dengan perempuan Samaria itu lain sekali ya. Nah, sekarang Yesus ada di tanah Samaria, di situ Yesus udah lagi capek sebab udah perjalanan jauh. Di sini kita lihat, sebetulnya saya tahu bahwa Yesus itu, padahal biasanya orang Yahudi nggak mau lewat tanah Samaria, tapi Yesus punya divine appointment. Dia sudah tahu, dia lagi mau menemui si perempuan Samaria. Sebab Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar, kan Yesus bilang kan. Jadi, dan juga di sini kita lihat bahwa Yesus datang buat seluruh dunia, nggak lihat hanya buat orang Yahudi saja ya. Jadi ini udah mulai Yesus sudah menunjukkan bahwa dia care sama seluruh umat manusia ya. Jadi di sini Yesus dia yang memulai pembicaraan ya sama perempuan Samaria. Ini nih something yang heran sebab orang Yahudi itu kalau di publik nggak mau ngomong sama perempuan, even sama perempuan Yahudi pun. Tapi di sini Yesus sebagai rabi orang Yahudi, laki di depan umum, dia yang ngomong sama Samaria. Kok dia nggak mungkin akan bisa ada komunikasi antara ini ya mereka. Jadi di sini Yesus mulai berbicara dan dia berkata apa kepada si perempuan Samaria? Berilah aku minum. Yes. Jadi di sini kita tuh juga mesti tahu, bukannya kita aksi. Kalau kita ngomong sama orang yang, kita mesti ngomong sama orang yang setaraf. Maksudnya tarafnya mereka. Kalau Yesus mulai ngomong dengan kata-kata seminari, kan orang bingung kan. Dan lagi kok dia nggak mulai, pasti si perempuan yang nggak berani. Ini dia ngomong simple, semua ngerti.
si perempuan Samaria datang ke sana mengambil minum, dia bilang ngambil air, dia bilang berilah aku minum. Jadi itu sesuatu yang bisa ditangkap sama perempuan Samaria. Maka bisa terjadi komunikasi. Kalau enggak komunikasi ini bisa nggak karuan ya kalau kita ngomongnya terlalu yang tinggi atau berbunga-bunga ya. Jadi ini kita lihat cara-cara penginjilan kita harus memulai dengan perkataan simple. Ya. Nah, lantas sudah gitu dikatakan kan bahwa dan kita tahu dia tuh outcast, bahwa dia datang jam 12 siang. Nggak ada orang datang 12 siang, dia mau sendiri. Dia nggak mau ketemu ya sama orang-orang gitu ya. Lantas sesudah Yesus ini, makanya kan kita lihat jawaban si Samaria kan, masakan engkau kan di situ kan, masakan engkau seorang Yahudi minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi di sini Yesus sudah mendapat attention dari si Samaria. Mereka mulai komunikasi. Nah, sesudah mereka komunikasi, Yesus mulai menggantikan, sebelumnya dia minta air, sekarang dia yang menawarkan air. Ya kan? Jadi kita itu mesti kayak melihat, jadi jangan orang itu dikagetin dengan cara kita, makanya kan Yesus bilang kan di Lukas, kita itu kalau mau memenangkan jiwa, kita itu harus menjadi seperti anak domba, jangan nakutin kayak serigala. Kalau kayak serigala sama orang lari sebelum kita even bisa berkomunikasi ya dengan mereka ya. Jadi di sini langsung Yesus tuh ganti dan mengatakan itu di ayat 10 ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Di sini Yesus menawarkan sekarang air hidup, bukan air biasa, tapi air hidup. Ya. Air hidup itu apa artinya? Jadi itu yang air hidup itu sebetulnya kayak keselamatan ya, bahwa satisfy our soul. Tapi di sini kita melihat bahwa untuk mendapatkan air hidup itu adalah kan dibilang karunia, grace, free. Enggak, bukan reward, kita tidak usah bekerja untuk itu. Tapi ada dua syarat, kita mesti tahu itu adalah karunia Allah, bahwa Yesus yang dapat memberikan, dan kita harus minta. Ya, kalau kita nggak minta, ya nggak dapat. Kan di Yakobus 4:4 ya, engkau tidak memperolehnya karena engkau tidak meminta. Bahwa kita itu, bagian kita tuh mesti minta. Ada desire untuk mau. Kan? Nah, lantas sudah gitu, habis itu mulai si perempuan itu kan bilang, gaya si perempuan kan, sebabnya orang Samaria, emang dia punya campuran agama, tapi dia tetap memegang Taurat. Ya, Taurat Musa ya, 5 buku pertama Injil. Jadi dia tuh doanya dia ngomong secara apa itu kenyataan hidup. Dan kamu nggak punya apa di sini katakan kamu nggak punya timba, sumurnya dalam, gimana bisa dapat air? Jadi dia pakai reasoning dia ya. Itu pertama, orang umumnya jawaban orang tuh selalu pakai reasoning dia sendiri. Tapi lantas kedua, dia berkata, apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Jadi dia tahu bahwa mereka semua turunan Yakub. Sebab kan Yakub itu Israel ya. Jadi yang 12 suku itu semua adalah turunan Yakub ya. Nah, sekarang Yesus mulai lebih dalam lagi. Tadi dia cuma bilang air hidup, ya kan? Sekarang Yesus bilang, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Ya. Tadi nggak cuma air hidup, sekarang jadi mata air, eternal. Dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke, jadi sekarang kita lihat stepnya. Pertama, kita mesti initiate dengan simple. Akhirnya kita memberikan air hidup, bahwa untuk soul kita, untuk kepuasan, jadi udah naik, bahwa the life yang perlu, apa itu untuk kehidupan. Habis ini mulai naik lagi menjadi air yang untuk kekekalan, menjadi mata air untuk selama-lamanya, nggak bakal satu untuk kehidupan, habis itu untuk kekekalan, ya kan? Kita ngelihat bahwa Yesus itu
stepnya itu dengan ini dia maju terus gitu kan. Habis itu si perempuan bilang, oh oke, berikan saya air itu kan. Tapi langsung Yesus bilang apa? Dia Waktu pikir, si perempuan bilang dia mau minta air itu, sorry, ini saya ngomongnya kecepatan atau enggak? no. No, that's good. Oke, good. That's good. Lagi-lagi mau ini mengejar waktu. Oke, sesudah perempuannya bilang, sekarang kita loncat ya 15. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi. Tapi jawaban Yesus apa di sana? Lah suamimu. Ya, sebabnya kekristenan itu untuk menerima keselamatan itu harus selalu dimulai dengan pertobatan. Kalau kita tidak tahu kita tuh orang berdosa, maka kita tidak memerlukan juru selamat. Amin. Amin, Betul. saudara. Jadi di sini Yesus menawarkan keselamatan, tapi pertama ini orang harus tahu bahwa dia orang berdosa. Ya. Tapi cara Yesus cuma dengan dia nggak bilang, oh kamu orang berdosa, ngerti nggak? Dia kan gampang, dia cuma bilang panggil suamimu. Di situ baru dia sadar bahwa kehidupan dia itu jauh dari kebenaran, ya kan? Makanya dia bilang, oh saya nggak punya suami, saya tinggal pokoknya sama laki. Tapi kalau zaman sekarang ngomongnya apa? Samenleven ya? I don't know. Kok Tapi, belum kan? Ya, apa itu? Kan dia bilang, aku tidak mempunyai suami, dia bilang. Tapi Yesus langsung Kumpul kebo. kumpul kebo ya. Ini apa itu? Atas Yesus jawab, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, engkau sudah mempunyai 5 suami, tetapi yang sekarang itu bukan suamimu. Ya. Tapi Yesus bilang, tapi engkau dalam hal ini engkau berkata benar. Bahwa ini perempuan itu ada orang udah salah, udah berdosa, ngumpet-ngumpetin lagi dosanya. Ya kan? Di sini Yesus bilang, oh ya, kamu pokoknya ngaku benar. Jadi, dalam pertobatan, saya dulu pernah belajar, dalam pertobatan itu ada 3 unsur yang sangat penting. Saudara tahu 3 unsur yang sangat penting dalam pertobatan? Mengampuni. Ya. Ya, yang saya lihat ya, dalam pertobatan yang paling penting ya, nomor 1 itu menyesal akan dosanya. Kalau dia nggak menyesal, dia berasa berdosa itu is the way of life, ya itu belum bertobat. Dia mesti tahu dia bersalah, ya itu pertama. Kedua, mesti mengakui. Dan yang ketiga adalah bahwa dia beriman. Ini kita melihat dengan jelas ini ya antara Yudas dan Petrus waktu dulu. Yudas menyerahkan Yesus. Dia menyesal nggak? Menyesal banget kan ya. Sampai dia bawa uangnya, dia pergi ke imam kepala, dan dia mengakui, aku telah berdosa, atau aku telah bersalah. Malahan dia jijik dengan hasil dari dosanya dia lempar itu uang. Ya kan? Jadi Yudas itu sudah ada penyesalan, udah ada pengakuan. Tapi yang dia kurang itu iman. Makanya dia gantung diri. Ya. Kalau Petrus, dia bersalah, ya, dia menyesal. Itu semua, tapi bagusnya dia masih beriman, dia nggak langsung putus asa bunuh diri. Ya. Jadi makanya orang ada yang ngajarin ada banyak syarat-syarat, tapi saya bilang kalau saya lihat 3 hal yang paling penting itu, ya, itu beriman juga ya, gitu. Nah, yang saya pernah ngomong juga, apa sih artinya bertobat? Oh, oke. Berbalik dari jalan yang lama, meninggalkan jalan yang jelek ke jalan yang baru. Ya, benar sekali. Orang ada yang bilang berbalik 180 degree, jangan muter ya. Kalau muter 360 balik lagi kan. Ini berbalik, tapi saya ngelihat berbalik dari jalannya kita atau jalannya dunia, tapi berbalik ke jalannya Tuhan. Ya. Ada lagi satu hamba Tuhan yang mengatakan, ya, saya senang sekali dengan ini. Dia bilang bahwa pertobatan itu adalah pergantian pemerintahan di dalam kehidupan kita. Dulu yang memerintah itu dunia atau kita sendiri, sampai seorang juga ada yang di bawah jadi hambanya setan, tapi sekarang Yesus yang memerintah ya dalam kehidupan kita ya. Nah, ya jadi sekarang Yesus sudah menunjukkan bahwa udah konflik dia bahwa dia orang berdosa. Nah, kita melihat
di sini bahwa dia bertobat itu dari mana? Saya tahu bahwa dia bertobat, dia menyesal atas perbuatannya, atas kehidupannya, sebab dia langsung jawaban dia kan, Oh, it's about the temple. ya, yang dia bilang kan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi kamu katakan di Yerusalem tempat orang menyembah. Di sini kita melihat bahwa sebetulnya penyembahan itu ya adalah kan mulai loving, honoring, obeying, serving God. Dia sudah pemerintahannya, dia udah beralih. Sekarang Tuhan makanya dia langsung mikir bahwa dia mau menyembah Tuhan. Yang saya pernah juga belajar, apa itu orang suka mikir, oh penyembahan, oh kita puji-pujian dan penyembahan, oh penyembahan nyanyi. Not only that. Ya, nyanyi itu cuma salah satu wujud penyembahan. Ya, menyembah, tapi hanya merupakan salah satu wujud penyembahan. Tetapi wujud yang tertinggi dari penyembahan adalah obedience. Yes, amin, ketaatan. Makanya Yesus bilang kan di 14-15 Yohanes, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Dan Yesus juga mengatakan di 7:21, bukan semua orang yang berkata Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya kan, yang akan selamat, yang akan datang ke kerajaan surga, pokoknya. Jadi ketaatan itu adalah wujud yang tertinggi dari penyembahan. Jadi makanya Yesus bilang di sini, apa itu sekarang kita nggak ngomongin tempat, udah nggak ritual, mesti di temple, mesti di apa. Makanya Yesus kan juga udah prophesy waktu itu kan, bahwa nanti bakal runtuh seluruh bait Allah, runtuh tempat orang menyembah, memberikan korban semua, ya kan? Emang benar terjadi tahun 70 AD diruntuhkan bait Allah. Sebab sebetulnya bait Allah itu adalah 1 Korintus 3:16. Bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Ya kan sekarang? Di 1 Korintus 3:16, di 1 Korintus 6:19, bait Allah adalah kita sendiri. Makanya Tuhan bilang sekarang penyembahan itu di dalam spirit dan dalam kebenaran. Artinya kebenaran itu apa? Truth is learning about the Bible. It's about Jesus. Ya, adalah Yesus, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah God's self-disclosure about himself and about his will. Ya, itu Webster punya dictionary. Jadi adalah revelation dari Tuhan tentang dirinya sendiri dan tentang kehendaknya. Jadi di sini harus dalam spirit, makanya kita tuh dalam penyembahan nggak perlu pergi kemana-mana, kita menyembah dalam hati kita dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan ya di sini ya. Nah, sekarang saya teruskan. Jawab perempuan itu kepadanya, matanya jadi kebuka sekarang. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jawab Yesus. Nah ini puncaknya, klimaksnya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Di sini dalam buku ini, pertama kali Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias dari mulutnya sendiri. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya sih percaya Yesus itu nabi, Yesus itu guru moral yang agung, tapi enggak lah, bukan anak Tuhan. Sebetulnya itu adalah kontroversial, sebab Yesus sendiri mengakui, menyatakan bahwa ia anak Tuhan. Kalau kita percaya dia guru moral yang agung, tapi dia bukan anak Tuhan, berarti dia moralnya nggak benar. Ya kan? Dia mengakui dia anak Tuhan. Dan di dalam buku Yohanes kan yang waktu itu Pastor Lee sudah bilang, tujuan Yohanes membuat buku ini, orang mengetahui bahwa dialah Mesias. Jadi dalam buku Yohanes itu ada 23 kali tulisan I am. Ngomongan I am itu adalah nama Tuhan. Ingat di Keluaran 3:14, waktu Musa bilang sama Allah, sama Tuhan, Tuhan saya bakal balik ke Israel, bilang mau melepaskan mereka dari budak. Kan dia bilang, tapi saya mesti kasih nama kamu siapa? Kan lantas kan Tuhan bilang I am who I am. Ya kan? Jadi I am itu adalah nama Tuhan. Dan makanya kalau Yesus ngomong I am, itu rasanya marah sekali, selalu mau nimpukin dia sama batu. Sebab
perkataan I am itu hanya untuk Tuhan sebetulnya. Ya, yang jelas kita melihat 7 kali Yesus yang mengatakan di dalam buku Yohanes ada 23 kali I am. Nah, sekarang yang saya lihat ya, ini yang pertama Yesus mengatakan kan bahwa I the one speaking to you I am. Ya, ini I am pertama ya. Akulah ya. Yang kedua, kalau yang saya cuma kasih 4 ya. Ini di Yohanes 8:58. Itu waktu mereka debat, Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, itu ngomongan Inggrisnya, tapi kalau ngomongan Indonesia, ngomong Inggrisnya, before Abraham was, I am. Dia bilang ya. Nah, kalau kita ngerti grammar Inggris, kan before Abraham was, berarti past tense, kan mestinya I was there already. Kalau ngomong, tapi Yesus bilang I am. Ya, di sini Yesus memakai nama Allah. Ya, ini ketara sekali. Lantas di Yohanes 10:20 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lantas di Yohanes 11:25 mengatakan I am the resurrection and life. Akulah kebangkitan dan hidup. Tapi banyaklah I am tuh banyak sekali. 23 kali. Nanti kalau saudara iseng, saudara cari-cari. Kalau belum dapat 23, artinya saudara belum lengkap. Tapi yang Yesus mengatakan 7 kali I am, yang juga aku adalah kebenaran dan jalan kebenaran dan hidup, aku adalah terang dunia, itu semua ada 7 kali ya. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana jadi Yesus itu dalam penginjilan, bahwa dari pertama kita mesti memulai dengan yang simple, lantas kita mulai menawarkan bahwa ada kehidupan, lantas kehidupan kekal. Tapi sebelumnya itu orang itu harus bertobat. Sebelum bisa menerima kerajaan Allah, orang itu harus bertobat. Nggak ada jalan lain. Ya. Nah, sesudah bertobat, ini kita membawa semua kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang adalah juru selamat, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Amin. Sampai situ. Di sini bahwa kita bisa bilang bahwa emang hanya melalui Yesus adalah jalan keselamatan. Amin. Sorry. Saya kan nggak lagi kasih seminar kan ya. Bagus Cinga. Itu 26 ayat itu dalam, tapi Cinga bisa membawakan very simple dan tegas dan very precise ya, dengan kebutuhan kita semua pada saat ini. Jadi seperti tadi lagu dinyanyikan, Jesus is real, dan Tuhan itu baik sekali. Ya, itu aja yang saya mau tambahkan, Cinga. Terima kasih, Cinga. Kita juga terima kasih. Ini pastor loh yang ngomong. Oke, ini ada yang mau nambahin? Ada yang mau bertanya? Sudah nggak ada yang mau. Biasanya Ana suka bertanya. Cukup jelas sih, Inge. Oh, puji Tuhan. Banyak pertanyaan sudah dijawab jadi pusatnya banyak itu ya, dari sana dari sini itu kitab-kitab suci, kitab itu ya di Bible ya. Jadi pusatnya ya itu saja sudah. Jadi harus melalui Yesus. Jadi yang penting itu untuk sekarang ini, kalau yang seperti yang sudah pernah dengar itu untuk kembali ke ingat situ itu lebih gampang. Tapi untuk yang belum pernah menerima, itu yang membawakan memang panggilan. Jadi really calling untuk membawakan kepada somebody yang belum pernah menerima. Jadi kalau sudah pernah itu perlu begini ya, lebih dalam dan lebih kembali, lebih kalau baru sedikit lupa itu bisa diingatkan. Tapi kalau yang untuk mengabarkan ya, proses untuk menerima hanya Jesus ya, proses itu panggilan untuk supaya orang bisa hanya melalui Jesus, hanya melalui Yesus. Amin.
Amin. Oke, Ini saya what I can take dari ini perjalanan hidup Jesus yang melalui Samaria. And so itu untuk kita itu we have to do an extra mile ya in life. Untuk kalau if you want to do something good for the Lord, like do an extra mile gitu. Makanya Tuhan juga kan sebetulnya dia bisa jalan lain. I know melalui Samaria katanya sih itu jalan yang terdekat ya dari Judea ke Galilea gitu ya. But he's trying to do an extra mile juga gitu loh to minister to this woman. But So, that in was our life itu saya purpose. ngelihatnya we have to do an extra mile, meskipun nggak enak. But well, it's you have to do it. yang saya juga ngelihat ya dari tadi perikop yang saya baca ini ya. Tadi kalau kita lihat di 4, kan di situ dibilang Yesus sangat letih oleh perjalanan. Sangat letih. Di sini kita ngelihat the human side of Tuhan. Ya. Makanya kalau kita suka bilang, aduh, Yesus ya terang bisa, kita kan bukan Yesus, kan banyak orang bilang, makanya Yesus bisa, kita mana bisa. Tapi di sini 100% human, makanya kalau di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. He's human. Ngapa? He is human. That tells you Ya, that. makanya. Jadi dia juga ngerasain semua. Pasti waktu dia capek, ya enakan tidur daripada melayani sebetulnya. Jadi, dan yang kita juga lihat jelas, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Jadi jangan sangka bahwa setan itu melihat Yesus, oh pasti nggak mempan. Pasti dicobai dalam segala hal. Jadi kita lihat yang dari pertama di padang gurun, tapi juga yang di Getsemani sampai dia bilang, kalau sekiranya bisa cawan ini dilalukan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi dia juga punya keinginan. Dalam kedagingan dia itu, dia juga nggak kepingin sebetulnya disiksa, disemuain gitu kan. Jadi tapi di sini ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Jadi di sini kelihatan bahwa Yesus itu, jadi kita jangan selalu mikir ya, Yesus bisa, kita mana bisa. No, Yesus adalah 100% manusia juga. Tapi di sini juga ditulis 100% seperti Tuhan, sebab waktu dia bisa tahu bahwa ini perempuan udah punya 5 suami, itu yang namanya omniscient ya, bahwa dia tahu. Nah kalau kita terang nggak tahu, kalau ketemu satu orang mana tahu punya apa itu, maybe kalau ya udah pernah cerai tapi persis ada 5, sekarang tinggal sama laki. Jadi di sini dalam perikop ini terlihat bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan, dan adalah Mesias yang dijanjikan dalam 26 ayat ini. Tadi Inge bilang Yakobus 4 ayat 4 ya, yang harus meminta. Ya. Engkau tidak Karunia, memperolehnya karena engkau tidak berdoa. Kalau ngomong ini kan you didn't get it because you don't ask atau apa gitulah. You don't receive. Saya kira itu mengenai receiving. Pokoknya Ya, kayak gitulah. Saya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Hah? Masa ya? Oke, thank you. Nih, ini kan begini ya. Yakobus 4 ayat 3. Oh, mulai 2 juga bisa kali. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sorry, saya salah. Ya, atau kamu berdoa juga, ini ayat ketiga ya. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Ini kalau dilihat memang Alkitab itu luar biasa ya. Kayak ini aja Inge bisa ngelihat dari kiri, dari kanan, Medi bisa lihat begitu ya, apa extra mile semua. Saya lihatnya juga misalnya Tuhan Yesus itu kan harus dari Yudea ke Galilea itu melalui Samaria. Yudea kan di bawah, Galilea itu di atas, Samaria itu di tengah gitu. Dan Samaria itu kalau kita zaman sekarang kayaknya bukan orang yang benar lah dibandingkan dengan yang lain begitu. Jadi kita kalau jadi kita sebagai orang Kristen atau apa gitu, kadang-kadang kita harus melewati suatu saat atau orang-orang atau condition yang mungkin quote unquote jahat gitu ya. Maksudnya tuh bukan orang yang alim-alim, bukan orang baik. Jadi ada satu saatnya. Nah, itu karena itu Paulus ya yang bilang
bahwa kita harus diperlengkapi oleh persenjataan Allah itu semua supaya kita itu bisa melewati saat-saat yang demikian. Dan jadi kita tuh misalnya bisa mengalami, bisa dicobai, bisa apa itu bisa lewat dengan selamat, dan jangan lama-lama gitu, cuma seperlunya aja terus keluar cepet-cepet gitu supaya jangan kena gitu. Jadi saya lihatnya di sini memang kita bisa belajar gitu. Kadang-kadang kita melewati saat-saat itu gitu. Ya, dan saya mau menambah, Yesus justru memakai perempuan yang begitu ya. Jadi dalam keadaan yang very fragile and weak ya, dipakai sama Yesus. Itu suatu yang membesarkan hati sebetulnya. Tuhan Yesus itu datang juga bukan untuk mereka yang nggak perlu. Tuhan datang ke bumi itu mencari orang yang membutuhkan dia. The broken-hearted people. People who are needy. People who is searching. Jadi ya Tuhan itu memang amanat hidup dia adalah meraih kesempatan untuk membawa orang itu ke jalan yang benar. Jadi memang dia cari orang spesifik. Jadi Tuhan itu berkuasa, tetapi dia melihat kepada orang yang broken-hearted, needy, miskin, itu adalah fokus. Karena mereka betul-betul memerlukan dia. Ada orang yang nggak perlu sama Tuhan, atau cuek deh gitu sama Tuhan. Ada. Demikian juga kita sebagai manusia, kita sering lupa sama Tuhan. Ya enggak? Misalnya, tadi Anna sebut mengenai perlengkapan itu, apa ingin menyebut mengenai perlengkapan senjata. Yang itu. Sekarang kalau dari lima senjata itu, yang mana yang terpenting? Dari kelima itu. Yang mana tuh Pak Serliu? Yang paling penting kiranya? Lima-limanya penting. Betul, tetapi ada satu yang lebih penting. The belt. Ikat pinggang itu yang penting. Karena yang lain itu kan ditaruh. Tetapi kalau ikat pinggang itu diikatkan untuk menempatkan alat-alat yang lain, tameng, ya toh, segala macam. Jadi baju zirah itu ya, namanya baju zirah ya, kan itu berat sekali kan, dan itu menutupi sampai, saya kira sampai lutut, di bawah lutut. Nah kalau baju zirah itu tidak diikat, kalau keberatan kan dia bisa melepaskan semuanya, makanya diikat dengan kuat. Jadi ikat pinggang itu untuk saya is the most important. Karena tanpa ikat pinggang itu, kita bisa kehilangan senjata yang lain. Emang ya, saya bilang itu personal ya, mungkin ya. Tapi saya pernah dengar ada orang yang bilang yang paling penting itu pedang, yaitu firman Allah. Sebab yang lain itu kan to protect. Ya. Firman Tuhan itu bisa buat menyerang. Ada yang but in battle, you know, ingat baju zirah itu berat kan? Yeah. Jadi kalau waktu kita in battle, kita pegang ini, tapi kita juga mesti bisa lari. Ya, tapi kan kita juga mau menyerang, masa kita lari aja sama mempertahankan diri aja. Berarti semua in a bad ya, makanya. right? Jadi saya melihat semuanya itu penting. Bahwa makanya kan pedang itu buat menyerang. Ya, personal. Ya. Memang benar, kita perlu yang makanya banyak. Sampai sekarang pun saya sering berdoa, Tuhan bungkus saya dengan darah-Mu. Emang ya yang pertahanan perlu, tapi makanya Yesus waktu ngomong sama setan kan cuma dengan firman Tuhan aja, cuma ngomong dengan firman Tuhan, setannya udah kalah KO. Ya. Jadi ya kalau sebabnya makanya ada orang bilang ya buat bertahan aja, tapi yang situ ya mesti dibunuh ibaratnya. Masa kita cuma very nice, tapi dianya seenak-enaknya kita diem aja gitu, bertahan terus gitu. I don't know, makanya emang it's personal. You're right, it's very personal. Ya. Tergantung situasi dan kondisi. Oh ya. Tapi itu bukan keselamatan.
ikat pinggang itu kan yang keselamatan kita. Selamat. Ya. Jadi kalau iya menurut saya itu yang terpenting. Tapi ya, it's personal. Forget what I I said. know, I know. Oke, nanti kalian boleh baca di Efesus 6. Atas mikir buat kalian mana yang terpenting. All five. Oke, saya rasa sebab ini nggak ada olahraga, maybe Lucy atau ya kita tutup. Lucy atau Kim Kwan bisa tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami bisa bertemu lansia walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kami semua diberi kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk Sinta yang hari ini pergi ke dokter. Tuhan, Engkau ikut campur tangan Tuhan. Kau jamah Sinta Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya kembali Tuhan. Dan Kau beri hikmat akal budi dokter yang menanganinya Tuhan. Supaya Sinta juga boleh bisa kembali bersama-sama kami dengan Zoom ini. Dan kami mengucap syukur juga Irwan yang sudah bisa kembali ikut Zoom bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang di-share dengan Inge dan teman-teman yang lain Tuhan. Kami harus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Juga taat kepada firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Cik Siana yang kurang sehat. Kau beri kesehatan kembali Tuhan, bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk Zoom pagi hari ini. Kami serahkan hari ini apa yang akan kami lakukan, kerjakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Thank you. Terima Thank kasih. you. Saya tadi lihat Yani, saya lihat Thank Andi, Yes. salam sama dia. Andi cuma Thank you. kelihatan tangannya sama Iya, suaranya. Selamat tidur ya nih Di Andi. sana jam 12 malam ya? Iya, jam 12 malam. Kok masih kelihatannya Thank you. segar sekali? Jam 12. Belum Ngantuk. mandi. Belum mandi. Ngantuk. Soalnya tidurnya jam 1. Oke, thank you. Sampai lain Thank you, kali. thank you. Terima kasih atas Bye, hadiran bye. kalian semua. Iya. Bye. Saya hitung Sharingnya. 1, 2, 2, 3.